Baik, jumpa lagi channel saya Sona Lampung. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Bung Reja. Assalamualaikum Bung Reja. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Kayaknya sibuk bener loh sekarang kan. Ngomong-ngomong katanya apa ngebuka BNN ya? Lebih tepatnya sih tempat rehabilitasi. Rehabilitasi sosial ya, narkoba. Khusus narkoba. Khusus narkoba ya. Berarti itu pribadi dong? Pribadi, mandiri. Mandiri ya? Bukan dari pemerintah. Kalau kagak BNN ya? BNN kalau dari pemerintah. Tapi soundingnya tetap ke BNN enggak? Ke BNNP, saat ini ke BNNP untuk sama Kementerian Sosial. Oh, sounding ke situ ya? Soundingnya ke situ. Udah di mana aja sih? Buka itu? Kalau ini yang ketiga, jadi yang pertama itu saya pernah bantu program rehabilitasi di Bangka Belitung. Habis itu lanjut ke program membantu bikin program rehabilitasi juga di Batu Raja. Dan sekarang diberi kepercayaan lagi untuk mendirikan rehabilitasi di Lampung Tengah. Di Lampung Tengah? Di Lampung Tengah udah jalan berapa lama? Di Lampung Tengah ini udah berjalan kurang lebih 5 bulan. 5 bulan? 5 bulan, berarti baru ya? Iya baru. Udah ada di rehab? Kurang lebih udah ada 34 orang. 34 orang ya? 34 orang, dan ada juga yang sudah menyelesaikan program dan juga ada yang baru memulai program. Jadi bergulir seperti itu aja. Iya. Anu apa? Kok lu bisa kegerak situ apa sih? Kok bisa lari ke situ gitu loh? Apa sih visi misi lu ini? Sebenarnya sih ya ini nih menyangkut dengan pengalaman pribadi juga. Pengalaman pribadi ya, gue dulu seorang mantan pengguna. Oh gitu. Iya, mantan pengguna narkoba, dan saya dibina di Lido Bogor di 2015. Jadi di 2015 itu banyak cerita dan perubahan di dalam hidup gua di situ. Jadi saya juga ngerasa gini sih Om, saya bergerak untuk di bidang rehabilitasi ini sebenarnya untuk menebus dosa juga sih, dan membantu yang lain satu sama lain seperti itu. Pertama kali saya itu bergerak di bidang rehabilitasi ini, saya diberikan kepercayaan untuk kerja di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda dulu di 2016. Oh, bekerja di sana ya? Kerja di rehabilitasi. Seiringnya waktu saya PP terus Bandar Lampung ke Kalianda, sampai dapat jodoh di Lampung. Dan jadi ketika saya itu di 2019 akhir saya memutuskan untuk resign dan saya ingin fokus usaha tuh ceritanya. Tapi baru mau ngelangkah resign itu fokus usaha, tapi tetap aja tawaran yang untuk membangun rehabilitasi kemarin. Jadi ya saya berusaha mau coba sekalian ngebantu program rehabilitasi seperti itu. Seiringnya waktu juga kok jadi rehabilitasi yang dominan nih. Rencana tuh buka usaha fokusnya ke kuliner kemarin sama istri kan. Fokusnya ke kuliner, tapi kok kesininya malah fokusnya ke rehabilitasi. Jadi saya anggap, jadi dengan niatan istri saya juga nanti yang ingin membantu atau ingin mencoba usaha, jadi saya libatkan di struktur yayasan untuk kelola makan atau seperti itu. Jadi kayak pengelolaan makan sendiri seperti itu. Jadi niatan kami itu tersampaikan semua lah di situ kayak gitu, tertuang di situ kayak gitu. Tapi lebih konteks ke membantu kayak gitu, membantu mereka korban pengguna narkoba seperti itu. Iya, artinya kamu kan sosial. Nah sementara kita rehab, makan, tempat tidur mereka, itu gimana? Itu sih pertama sih kami duduk bareng sih sama keluarga, jujur duduk bareng sama keluarga untuk ngebangun satu yayasan ceritanya itu, satu yayasan yang bergerak di bidang sosial. Karena di yayasan itu kan ketika saya membuat yayasan, di yayasan itu nggak fokus, kalau saya bikin sosial nggak fokus di rehabilitasi. Saya bisa bikin panti asuhan, saya bikin itu, tapi dimulai yayasan itu dari rehabilitasi dulu seperti itu. Jadi jujur ya saya juga mandiri kayak gitu, kompromi lah sama keluarga kayak gitu. Jadi tujuannya tuh bikin tempat, memfasilitasi, dan kami menjual jasa, dan nanti keluarga ya silakan untuk memenuhi kebutuhan anaknya masing-masing. Seperti itu sih kemarin niatannya.
Ya alhamdulillah sampai saat ini berjalan Om. Berjalan ya? Alhamdulillah berjalan. Berjalan ya? Iya alhamdulillah berjalan. Ya di Lampung Tengah di mana? Lampung Tengah ini udah 2 tempat. Jadi pertama itu kita tuh di Majapahit, pertama untuk sekret pertama kali diresmikan kemarin sama Bapak Asisten 3 sama komponen masyarakat juga di wilayah situ sudah diresmikan. Kami karena tampungan kami yang di situ sangat minim atau nggak cukup lah untuk menampung untuk seluruh orang pengguna narkoba Lampung Tengah, jadi kami ambil tempat yang agak sedikit lebih leluasa lah untuk melakukan treatment, karena tempat yang sebelumnya sama yang sekarang ini jauh, karena yang sekarang ini kita tempatnya lebih besar dan juga lebih termonitoring lah, bisa kami pantau kayak gitu. Di Majapahit. Yang satunya di mana? Yang sekarang di Yukum. Yukum di mana? Di Gang Mufakat Wawai. Gang Mufakat Wawai ya. Iya, Mufakat Wawai. Berarti satu di Majapahit, Iya. satu di Gang Mufakat Wawai. Yang Majapahit udah Di berjalan. Majapahit sekarang dulu penerimaan kantornya di situ. Karena kemarin kami bolak-balik minimnya juga staff. Jadi kami jadikan satu dulu di Yukum. Jadi di Majapahit itu nanti dibikin untuk rehabilitasi khusus anak. Maksudnya anak di bawah Anak yang di bawah dalam artian dari umur 12 tahun sampai ke umur 18 tahun, mentok itu 17 kayak gitu. berarti kalau udah 18 ke atas baru di Gang Masuk Wawai. ke Gang Wawai lah. Gang Wawai ya. Kayak gitu. Iya. Dengan catatan juga itu tidak terlibat kasus hukum kayak gitu. Maksudnya? Tidak terlibat dengan kasus atau proses hukum, karena kami sekarang kan saya juga bikin rehab ini ada juga Polres memberikan kepercayaan atau BNNK memberikan kepercayaan untuk menitipkan klien tersebut ke tempat saya gitu. Dan Nggak, ini kan begini. Umpamanya ketangkep nih. Siap. Ketangkap proses hukum. Itu dia menjalankan hukumnya dulu baru rehab, apa dia setelah putus sidang dia rehab tuh gimana? Jadi kalau seperti itu harus selesaikan proses hukumnya dulu. Kalau putusan yang memberikan kepercayaan ke rehab di tempat kami, ya kami proseskan seperti rehab. itu. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang ini kan banyaknya gini, orang tuh sebagian belum tahu tentang rehabilitasi. Nah itu. Ketika udah kebentur ataupun ada yang datang sendiri sharing sama dari Babin di wilayah mereka masing-masing sharing gitu. Ada gak tempat merubah anak saya kayak gitu. Nah itu yang sering kami dirujuk ke tempat kami kayak gitu. Jadi pihak dari Polres, Polsek itu komunikasi dengan kami. Jadi bisa nggak ada orang pengguna narkoba nih di wilayah ini. Jadi kami turun langsung melakukan diskusi lah atau pendekatan lah ya. Kayak gitu. Dan kalau memang dia memang benar dan anaknya juga mau, ya udah kita bawa ke rehab seperti itu. Berarti belum dia ketangkep sama polisi ya. Jadi banyak sih. Jadi pihak polsek atau babin tuh berperannya sangat aktif juga di wilayah kita, karena mereka langsung telusurin langsung ke dalam-dalam karena ada permasalahan di keluarga, konflik bapak ibu anak sering konflik, ternyata pas ditelusuri anaknya pengguna narkoba seperti itu. Suka terjadi kriminal atau suka terjadi pencurian, pas ditelusuri ternyata anaknya pengguna narkoba seperti itu. Ya karena narkoba itu sudah sudah saya anggap luar biasa lah. Karena ya saya juga sering baca berita gitu loh, dari SMP bahkan udah kena loh. Iya. Yang namanya sabu itu. Jadi kayaknya bagus sih program lo ini. Artinya bisa membantu lah untuk masyarakat. Nah sekarang ini kalau memang udah ketangkap ke polisi, kembali ke tadi, udah proses hukum, langsung di rehab itu bisa nggak itu? Kalau dari hukum kami menunggu putusan dari hukumnya seperti apa, proses hukumnya seperti apa. Kalau putusannya menjalankan rehab di tempat kami siap kayak gitu. Cuman ya kami juga tidak mau mengambil resiko seperti itu. Jadi dalam artian kami lebih memprioritaskan orang itu yang sukarelawan. Nah yang sukarelawan dalam artian tuh dia itu yang mau berubah di dalam diri dia sendiri. Oh iya. Basicnya itu kayak, karena kan sosial kan seperti itu. Harapan kami itu kami bisa menanggulangi orang-orang yang seperti itu, yang punya niatan kayak gitu. Malah yang dia sendiri datang ke tempat kami itu kalau dia ingin menjalankan rehab itu malahan ada yang kami gratiskan juga. Masa? Ada yang kami gratiskan. Dan sekarang juga khusus di wilayah Lampung Tengah ini mungkin ada 3 ya. Ada yang gratiskan. Kan kami bisa, karena apa? Kami lihat dari niatan dia untuk berubah. Satu, dan juga keluarga tidak menyanggupi, dan kami pihak sosial ini tidak bisa menolak seperti itu beratnya kami. Karena kalau alasan dia tidak bisa
memenuhi kebutuhan yang dalam rehab, nah itu kami bingung ngomongnya seperti apa. Jadi itu memang sudah komitmen kami dari pembina, ketua sama struktural di dalam yayasan, bahwasanya memang ada pun orang yang seperti itu kami gratiskan kayak gitu. Jadi dia datang tuh ya rehab sendiri kayak gitu. Rehab itu berapa lama sih? Rehab itu sebenarnya kalau tempat kami itu 4 sampai 6 bulan. Tapi kalau memang dia berkompeten atau seperti apa bisa menyelesaikan cepat itu 3 bulan. Bisa 3 bulan. Itu udah 3 bulan udah bisa ya? Iya, udah bisa. Itu tergantung dari perkembangan si anaknya juga sih sebenarnya. Kalau ada perkembangan, ada nilai-nilai positif yang didapat dan juga banyak perubahan ya. Jadi kita bisa jadi tolak ukur kita dia. Kalau dia mengajukan untuk pulang, mungkin itu jadi tolak ukur kita kayak gitu. Ya, penilaian kita. Bener nggak sih kalau orang udah kata narkoba itu katanya sakau itu kayak apa sih? Kalau untuk pengguna narkoba jenis sekarang ini kayak lebih ke amfetamin, metafetamin sama kanabis atau ganja. Metafetamin itu sabu dan ekstasi. Yang prioritas sekarang ini kita temui ini sabu, ekstasi, ganja. Kalau untuk saat ini nih penggunaan seperti itu dia kalau pemutusan zatnya itu berbeda. Sakau itu dari narkoba yang jenisnya itu putau. Kenapa dikatakan sakau? Itu juga setahu saya nih Om ya. Sakau itu sakit karena putau. Kalau sakau itu ya? Kalau kayak pengguna narkoba kayak ekstasi, sabu sama ganja, kalau mereka pengen make itu bukan sakau tapi sugesti yang menggiring mereka untuk menggunakan narkoba lagi. Jadi bukan sakau, bukan. Jadi ya itu kalau kayak pengguna sabu, ekstasi, jadi narkoba yang saat ini itu kan dia lebih menyerang otak. Yang diserang otak. Iya. Diserang otak kayak gitu. Cuman kalau kayak jenis-jenis pengguna narkoba kayak yang kemarin yang ini pengalaman saya saja, jadi kayak jenis sabu itu kan daya tahan tubuh, imun tubuh kayak gitu yang diserang. Jadi kalau ketika mereka nggak make narkoba itu, imun tubuh mereka drop dan menimbulkan kematian. Itu sih kalau putau. Kalau kayak sabu ini kan dia lebih ke doping, bisa bahasa zaman sekarang nih doping lah itulah. Kan sering kita baca berita sih, ini. Benar. Berarti kok kalau kata lo doping itu masuk akal juga. Iya, membantu lah. Ada niatan sih. Jadi dalam diri itu ada niatan untuk menggunakan narkoba itu dikarenakan menenangkan perasaan atau membantu gairah beraktivitas seperti itu. Kalau sekarang, kalau dulu kan mereka tuh ya memang untuk mencari sensasi untuk pengguna narkoba tuh yang mencari sensasi untuk mabok gitu. Kalau sekarang ini walaupun mereka tuh mabok, jadi ya nggak make lemas kayak kalau mereka yang kemarin yang saya tahu tuh kalau nggak make ya lewat kayak gitu mati langsung karena badan yang minta bukan dari keinginan mereka sih bukan dari mindset atau sugesti lagi tapi badan yang minta itu kayak ganja ya ganja ekstasi sama sabu itu lebih bahaya yang mana sih? Semua narkoba bahaya semua ya? Semua narkoba berbahaya. Enggak, maksud aku yang cepat lah mempengaruhi gitu loh dia. Kalau cepat mempengaruhi itu tergantung ke era sekarang narkoba jenis apa sih yang digunain kayak gitu. Cuman kalau kenapa saya bilang semua narkoba itu berbahaya? Karena narkoba itu mempunyai rasa atau sensasi ketika dia menggunakan itu berbeda-beda. Dan pemutusan zatnya itu berbeda-beda. Kayak contoh sabu. Ketika dia menggunakan sabu yang dirasakan dia ada euforia yang berlebihan. Betul. Jadi dia senang, tenang, happy, dia happy kayak gitu. Ekstasi seperti itu. Kalau ganja yang ketika dia pakai dia heavy tapi ujung-ujungnya dia merasa kayak sedih, ngantuk, nanti kayak gitu. Jadi beda-beda sih dari beda-beda ya. Tapi kalau dia sabu kita situ happy lah ya. Iya. Enjoy ya. Benar. Jadi gue pikir sih yang lebih rusak lagi Om. Iya katanya udah nyabu ganteng. Ganteng gak sih gue kan? Ngerasain tadi kan. Padahal orang yang ngeliatnya enak. Jadi pidi banget gitu ya. Benar. Iya kan saya bilang itu di Lampung Tengah ini udah banyak sih. Ya sering aku baca berita ketangkep cuma nggak habis itu yang bingung kan? Apa mereka tuh tidak tahu apa kurang sosialisasi itu gimana sih kira-kira ya apa pengaruh lingkungan ya banyak
konteks sih kalau menjelaskan tentang itu sih Om. Karena kalau bagi saya seorang pekerja rehabilitasi seperti ini yang saya bisa simpulkan kenapa tidak putus sih seperti itu. Tapi yang pertama yang bisa saya jelaskan itu mereka tuh tidak semudah itu untuk melakukan perubahan. Mereka tuh ada proses untuk melakukan perubahan seperti itu. Sampai kami juga pekerja rehab ini, kami ini juga menata pola hidup mereka tuh seperti apa. Makanya mereka di rehab tuh kami tata pola hidupnya. Di bulan ketiga dia harus seperti ini, di bulan ke-6 dia harus seperti ini, tahun depan dia harus seperti ini. Tujuannya apa? Biar hidup dia tuh terstruktur kayak gitu. Jadi cuman bukan hanya selesai rehab keluar, yang ada yang didapat dalam rehab itu nothing, lepas. Karena gini, rehabilitasi itu menguatkan mereka atau membantu mereka untuk menyadari bahwasanya pengguna narkoba itu berbahaya gitu, tidak baiklah untuk diri dia. Membantu menimbulkan itu. Bisanya dia bertahan tidak menggunakan narkoba itu kembali ke dalam niatan dia. Dan kembali lagi pola pikir dia. Kalau dia udah punya pengetahuan baik, tapi dia keluar mesti teman-teman yang lama nggak nutup kemungkinan seperti itu kembali lagi. Tapi kalau dia ada juga orang tidak menggunakan, tidak masuk rehabilitasi, tapi dia bisa berubah. Ada ya. Karena dia mempunyai niatan, dia tuh nggak mau lagi makan narkoba dan dia merubah pola hidupnya, merubah semua aktivitas yang sebelumnya yang dia lakukan sama dia, diubah ke dengan hal-hal yang lebih positif kayak gitu. Mungkin kemarin jarang sholat, sekarang dia lebih sering sholat kayak gitu. Kemarin dia temen sama orang-orang yang bisa dibilang konteks pengguna narkoba, sekarang dia udah mulai jaga jarak kayak gitu. Nah itu salah satu bisa dibilang nilai poin lebihnya lah ketika dia punya niatan baiknya tadi seperti itu. Jadi dia akan melakukan hal yang seperti itu. Berarti faktor lingkungan tuh cukup besar lah ya, sangat besar ya, sangat pengaruh ya. Untuk yang di sini karyawan udah berapa sih? Kalau karyawan kita di sini kurang lebih 11 orang. 11 orang ya? Karena saya bentar lagi juga mau ngegarap di Lampung Timur. Oh bukan lagi di sana? Iya, sebenarnya saya tuh udah mengambil orang yang pengguna narkoba ini sudah hampir seluruh wilayah Lampung. Sudah di saya buka koordinasi. Tapi tinggal saya itu melakukan pemetakan tempat yang dekat dari, misalnya saya dapat orang dari daerah Tulang Bawang misalnya seperti itu. Saya taruhlah di daerah Lampung Timur untuk aksesnya lebih dekat. Nanti atau yang di metro masuk ke di ini. Karena di tempat kami itu bukan hanya orang Lampung, tapi ada orang Palembang juga. Ada juga orang Medan kayak gitu. Jadi dari jejaring lah, infonya dari jaring. Tapi ya tujuan dan ke depan itu juga sama kayak gitu. Tetap untuk merubah atau membantu dia untuk merubah perilaku dia kayak gitu. Kendalanya apa sih saat ini? Yang lu rasakan ngebina ini apa sih? Kalau kendala sih mungkin nggak dimasuk kendala sih Om. Cuman ada trouble lah dikit kayak gitu. Mindset Om. Mindset orang kita di Lampung ini kayak gitu. Masih berpikir bahwasanya pengguna narkoba itu tidak mesti direhab. Dan satu lagi, mindset keluarganya berpikir rehab itu seperti penjara. Rehab itu tidak seperti penjara. Rehab itu ya tempat binaan kayak gitu. Hanya dituntut mereka tinggal di situ. Jadi saya cerita sedikit schedule mereka di situ. Mereka itu kan 5 waktu sholat. Tiap seminggu sekali ada tausiah. Di jam 11 siang di hari Senin sampai Kamis itu ada seminar tentang staff. Seminar staff tentang bahaya atau dampak narkoba. Habis itu mereka nanti bakal menjalankan itu perangkat atau tools. Perangkat itu adalah untuk mengingat permasalahan atau membantu temannya itu permasalahannya kayak gitu. Konfrontasi lah atau tegur-menunggu. Tujuannya untuk karena mereka tuh nggak tahu salah mereka tuh apa. Misalnya ini tadi orangnya mungkin teledor, orangnya suka pendiam. Jadi dilakukanlah kayak seperti perangkat itu tujuan untuk mengingatkan satu sama lain. Seperti itu aja. Nah jadi mereka yang melakukan pelanggaran mereka akan dikenakan sanksi. Rehabilitasi tidak ada hukuman berbentuk kekerasan, tidak ada. Jadi sanksinya berbentuk apa? Kognitif, pola pikir. Dengan cara dia harus mengarang. Atau dia harus mengafirmasi tulisannya atau mengulang-ulang tulisannya. Saya tidak akan melakukan lagi berulang-ulang untuk membantu
pola pikirnya itu timbul kembali atau berharap perilakunya itu menjadi apa yang dituliskan tadi seperti itu. Menggunakan metode-metode seperti itu dan menurut saya sih itu metode yang sangat wajar. Dan itu adalah metode yang digunakan hampir seluruh rehab di Indonesia ini seperti itu. Oh, jadi nggak ada kalau dia salah dipukul. Kalau di situ tidak ada. Tidak ada ya. Karena kita ada kesepakatan juga dengan keluarga. Jadi keluarga mengantar anaknya untuk rehab di tempat kami, itu kami melakukan intake atau perjanjian keluarga sama pihak kami. Perjanjian itu dituliskan di atas materai. Tujuannya apa? Untuk terima tanggung jawab bahwasanya itu orang tua memberikan kepercayaan penuh ke pihak rehabilitasi untuk membina anaknya seperti itu. Biar orang keluarga, tetangga tuh memikir, wah ini direhab begini. Jadi menepis lah seperti itu. Jadi yang pasti untuk trouble kemarin tuh ya sedikit lambat aja prosesnya, mungkin karena baru. Mereka juga tidak semua orang di sini ketika pengguna narkoba harus direhab. Jadi sekarang ini hadirnya kami ini untuk melengkapi lah kayak gitu, melengkapi dari komponen di pemerintahan dalam artian ada tempat binaan khusus Lampung Tengah seperti itu. Pengguna narkoba ya bawa ke sini kayak gitu. Kami juga yang menjalankan treatment atau menjalankan program itu kami juga siap untuk di audit atau bahasanya kayak gitu. Lihat bener nggak sih nanti ini tempat pakai narkoba lagi. Nah kayak gitu. Kami siap Om. Karena apa? Kita di situ sangat menjunjung tinggi namanya bebas narkoba. Jadi kita di situ tidak ada satu sama lain yang pengguna narkoba. Kalau pengguna narkoba di situ kita mempunyai sanksi, itu dipecat atau bakal dirujuk ke rehabilitasi. Mau staf maupun ketua maupun pembina maupun itu yang pembikin rehabnya juga, karena kita di situ daya jual kita atau bisa dibilang komitmen kita tuh dilihat keputusan itu seperti itu. Cak nggak paham sih. Dengar kalau rehab itu umpama dia sering pakai sabu, katanya itu masih tetap dikasih, cuman porsinya dikurangin, apa benar kayak gitu? Tidak ada Om seperti itu. Tidak ada ya. Kalau itu sih kalau kami rehab sosial tuh menggunakan metode therapeutic community, itu tidak ada penggunaan narkoba sama sekali, tidak ada atau penggunaan narkoba seperti Om jelaskan itu tidak ada. Kita tidak ada ya. Tidak ada sama sekali. Kita jadi bisa dibilang masuk tuh dengan posisi bersih kayak gitu. Kecuali urin yang positif, oke itu memang menentukan bahwasanya memang pengguna narkoba. Barang-barang tersebut itu diharamkan di tempat kami seperti itu. Nah, dulu memang ada metode rehab seperti itu. Itu metode rehab yang digunakan sama Kementerian Kesehatan. Memang ada ya. Dulu memang ada. Tujuannya apa? Itu program untuk menanggulangi pengguna putau. Putau tidak bisa kita langsung stop Om kayak gitu. Karena beda ya. Beda. Kalau kita stop dia langsung daya tahan tubuhnya ini langsung drop ya. Langsung drop dan langsung. Jadi digunakanlah programnya namanya itu yang pernah saya jalankan juga dulu di Jakarta, saya pernah belajar. Itu namanya programnya itu harm reduction atau bisa dibilang program pemutusan zat secara berkala seperti itu. Jadi dia pengguna putau dia dialih fungsikan dengan program metadon. Metadon itu kayak cairan dari adalah beberapa. Metadon itu digunakan dikonsumsi bertahap. Tujuannya apa? Untuk menurunkan takaran atau dosis dari dia yang dia pakai gitu. Tapi ya. bukan, yang setahu saya bukan narkoba misalnya dia sabu dikasih sabu, enggak, saya nggak tahu itu. Bukan ya. Saya cuma tahunya dulu tuh putau dengan program metadon. Itu dengar aja sih. Makanya saya tanyakan lu kan istilahnya sudah. Benar. Jadi kan orang jelas gitu benar, kan. Benar. Jelas berarti nggak ada ya. Kalau tempat lu ini hanya berartinya secara sosial. Berartinya suruh sholat, ibadah. Penegakan tiang agamanya lah. Agamanya lah. Ya karena mindset selama ini orang kan mikir kan rehab itu sama dengan penjara. Benar. Jadi kalau salah tetap dipukul. Nah, tapi nyatanya kan enggak kan. Enggak, sama sekali. Jadi artinya bagi keluarga, sanak saudara, ya nggak perlu takut artinya kan begitu. Sedangkan situ kan dijamin dia makan, tidurnya, segala kesehatan dijamin. Udah itu juga disuruh apa katanya tausiah tadi ya. Dan ada juga kami itu olahraga seminggu 2 kali itu di sport center kita. Kita olahraga rutin kayak gitu. Oh di situ ya. Iya karena ya saya tuh ingin mewujudkan tuh tempat rehab itu ya healthy lifestyle lah. Jadi 4 sehat, 5 sempurna. Jadi dalam artian tuh kita jalankan pola-pola hidup yang benar dulu. Sembari udah berjalan semua itu kita isi lah dengan asupan pola pikir dengan ilmu-ilmu tentang cara bertahan hidup lah kayak gitu. Cara bertahan hidup biar tidak pengguna narkoba lagi seperti itu. Jadi ya kami pertahankan hal seperti itu aja. Segitu ya. Oke deh. Artinya ya mudah-mudahan
obrolan kita ada manfaatnya. Khususnya masyarakat Lampung Tengah, lingkungan Lampung Tengah. Karena narkoba itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Jadi kalau berlanjut situ mungkin dia mati itu tadi. Benar. Kalau ada yang mau disampaikan untuk pemirsa, silakan. Sebelum kita akhiri bincang-bincang kita. Kalau saya sih cuman ingin menyampaikan ya kalau narkoba itu tidak baik untuk aspek kehidupan sosial, jadi aspek kehidupan kita juga untuk kedepannya nggak baik. Jadi ya kalau pesan saya sih jauhilah narkoba. Jadi banyak hal positif yang bisa kita gapai sekarang ini kayak gitu. Jadi ya kita fokus aja dengan tujuan. Jadi kalau kita tahu juga lingkungan kita itu tidak baik, jangan kita judgement lingkungan itu tidak baik. Tapi ya kita kuatkan mental kita. Dalam artian kita kuatkan biar kita tidak tergoda atau tergabung di golongan segerombolan orang tersebut seperti itu aja sih kalau dari saya untuk masyarakat semua lah kayak gitu, karena godaan ini di kanan kiri sih Om, bukan di mana-mana sih lagi. Benar. Oke, demikian bincang-bincang kami, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Bye bye.